Selamat Bapak Aidit atas penghargaan yang Bapak terima dari Bapak Presiden. Bintang Mahaputra. Saya yakin Bapak Aidit tentunya bangga dengan penghargaan yang Bapak terima dari Bapak Presiden. Terima kasih, Pak Nas. Dan saya pun merasa bangga dengan penghargaan yang saya peroleh. GOM 1, Gerakan Operasi Militer 1, yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Halo kawan-kawan Historia semua, baru saja kawan-kawan menyaksikan percakapan antara Jenderal Nasution dan juga DN Aidit. Jenderal Nasution merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Darat pada masa itu, dan DN Aidit merupakan seorang ketua daripada Sentral Komite Partai Komunis Indonesia pada masa itu, yaitu tahun 1965. Nah, di cuplikan video tadi dapat terlihat bahwa terdapat konflik antara Angkatan Darat dan juga PKI pada masa itu. Memang pada masa tahun 1965, konflik antara Angkatan Darat dan juga PKI sangat memanas, sehingga puncaknya terjadilah peristiwa gerakan 30 September yang menewaskan pimpinan Angkatan Darat pada masa itu. Konflik antara Angkatan Darat dan juga PKI di tahun 1965 tidak terjadi begitu saja, melainkan ada latar belakang yang membuat keduanya berkonflik, yaitu kita harus mundur ke belakang dari tahun 65, yaitu di tahun 1948, di mana di tahun tersebut dapat dijadikan sebagai awal konflik antara Angkatan Darat dan juga PKI. Nah, di tahun 1948 muncul pemberontakan PKI di Madiun yang dimotori oleh Musso, di mana DN Aidit pun ikut bergerak di pemberontakan tersebut. Nah, singkat cerita, pemberontakan tersebut dapat ditumpas oleh tentara, yaitu pada saat itu Jenderal Nasution yang masih berpangkat sebagai kolonel dan menjabat sebagai wakil Panglima Tentara Keamanan Rakyat memerintahkan divisi Siliwangi dari Jawa Barat yang baru saja hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah untuk membantu menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Dan hasilnya pemberontakan PKI di Madiun dapat ditumpas oleh tentara pada saat itu. Nah, sehingga dari peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 muncullah konflik antara Angkatan Darat dan juga PKI pada masa itu. Nah, di mana pihak Angkatan Darat itu menilai bahwa tentara sedang berjuang dalam menghadapi rongrongan Belanda yang akan menjajah kembali Indonesia. Namun orang-orang komunis, yaitu orang-orang PKI, malah menusuk dari belakang, membuat kegaduhan dan kekacauan, sehingga itu sangat mengecewakan pihak Republik pada saat itu, sehingga tentara pada saat itu sangat tidak suka terhadap orang-orang komunis. Nah, kemudian dari sudut pandang orang-orang komunis sendiri, mereka merasa diperangi oleh tentara, sehingga mereka pun tidak menyukai orang-orang tentara pada saat itu, sehingga muncullah konflik antara tentara dan juga PKI pada masa itu. Peristiwa pemberontakan PKI di Madiun hanya diselesaikan secara militer. Pemerintah pada saat itu tidak sempat menyelesaikan pemberontakan PKI di Madiun secara politik dan hukum, dan sehingga PKI pun pada masa itu tidak dibubarkan. Nah, mengapa? Karena pertama, setelah meletusnya pemberontakan PKI di Madiun, pihak Republik Indonesia harus menghadapi agresi militer Belanda kedua, sehingga pada saat itu tentara kita, Tentara Keamanan Rakyat pada saat itu
difokuskan untuk menghadapi serangan dari Belanda. Nah, setelah agresi militer Belanda selesai, nah di tahun 1950 hingga 1959, pemerintahan dalam negeri kita yang menganut sistem pemerintahan parlementer itu sering bergonta-ganti kabinet, sehingga politik dalam negeri pada masa itu tidak stabil, sehingga tidak sempat mengurusi masalah-masalah PKI Madiun pada saat itu. Nah, hal tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang PKI. Nah, mereka mengubah cara mereka yang semula caranya lebih revolusioner, mereka mengubah cara mereka dengan cara-cara yang parlementer, di mana mereka berusaha mengkampanyekan PKI, mereka berkampanye, mereka berusaha untuk mendapatkan suara hati rakyat. Nah, sehingga pada tahun 1955 ketika diadakan pemilu, PKI menjadi salah satu partai pemenang pemilu pada saat itu, berada di urutan keempat, yaitu yang nomor satu itu adalah Masyumi, NU, PNI, dan juga PKI. Nah, PKI pun menang pemilu pada saat itu, menjadi salah satu dari 4 partai pemenang pemilu pada saat itu. Nah, kemudian setelah pemilu 1955, Bung Karno memiliki suatu konsep di mana Bung Karno akan membuat suatu pemerintahan yang disokong oleh keempat partai pemenang pemilu, yaitu Masyumi, NU, PNI, dan juga PKI, ditambah dengan golongan kekaryaan, di mana ada angkatan darat atau tentara lainnya di dalamnya. Nah, konsep tersebut dituangkan dalam suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959, sehingga mengakhiri sistem pemerintahan parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin yang berada di bawah Bung Karno langsung pada saat itu. Nah, pada saat itu Bung Karno mengajak PKI untuk memerintah dan juga mengajak Angkatan Darat sebagai perwakilan dari golongan kekaryaan untuk berada di pemerintahan juga. Nah, sehingga pemerintahan Bung Karno pada saat itu didukung oleh orang-orang PKI dan juga Angkatan Darat. Namun tetap saja, baik keduanya tidak saling menyukai. Baik Angkatan Darat dan juga PKI, mereka tidak menyukai satu sama lain karena mereka memiliki sejarah masa lalu yang sangat tidak enak. Kendati demikian, pada masa pemerintahan Bung Karno di demokrasi terpimpinnya ini, PKI berkembang menjadi partai yang sangat besar karena didukung oleh Bung Karno pada saat itu. Mengapa? Karena PKI sangat loyal dan sangat mendukung program-program dan gagasan-gagasan Bung Karno pada masa itu, terutama gagasan terkait Nasakom. PKI sangat mendukung penuh terkait gagasan Nasakom pada masa itu. Sedangkan Angkatan Darat memiliki prinsip yang cenderung menolak gagasan Nasakom, karena Angkatan Darat menilai bahwa orang-orang komunis pernah berkhianat di tahun 1948, di mana ketika tentara sedang berjuang untuk menghadapi musuh yaitu Belanda, orang-orang PKI malah memberontak dengan mendirikan Republik Soviet Indonesia pada saat itu, sehingga Angkatan Darat cenderung tidak menyetujui gagasan Nasakom pada saat itu. Nah, hal tersebut direspon oleh PKI dengan tidak baik. Mereka orang-orang PKI terus-menerus menebarkan isu miring terhadap Angkatan Darat. Nah, terakhir orang-orang PKI mengembuskan isu terkait suatu kelompok di dalam Angkatan Darat yang dinamakan Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Bung Karno. Dan itu sangat memprovokasi Bung Karno pada saat itu. Nah, pada akhirnya dengan intrik politiknya, orang-orang PKI dengan infiltrasinya terhadap tubuh Angkatan Darat pada saat itu, sehingga meletuslah peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 yang menyebabkan pucuk pimpinan Angkatan Darat terbunuh pada saat itu. Nah, jadi kawan-kawan historia semua, jika kita ingin melihat mengapa
orang-orang PKI dan juga Angkatan Darat itu berkonflik pada tahun 1965, itu kita pun harus memahami peristiwa sebelumnya, yaitu peristiwa di tahun 1948, di mana ada peristiwa pemberontakan PKI pada saat itu dan ditumpas oleh tentara, sehingga keduanya berkonflik mulai saat itu. Baik, demikian penjelasan dari saya. Tetap semangat, History with Histrionic. Terima kasih.